important in this organization. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Video ini merupakan rangkaian dari kegiatan training You Are Important in this organization. Untuk itu, teman-teman diminta untuk memahami pembahasan video ini agar bisa mengikuti rangkaian training selanjutnya. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anabella Rosali sebagai trainer 1. Saya Feliana Dharma sebagai trainer 2. Saya Gelis Maharani sebagai trainer 3. Saya Josephine Fania sebagai trainer 4. Dan saya Tisha Laura sebagai trainer 5. Baik, selanjutnya terdapat beberapa hal yang perlu kita sepakati. 1. Selama mengikuti training, asumsikan bahwa teman-teman adalah seorang pengurus dari organisasi yang ada di gereja. Kedua, teman-teman dipersilakan untuk mencari ruangan yang kondusif dan posisi duduk yang nyaman agar teman-teman bisa tetap fokus dalam menyimak materi. Ketiga, teman-teman dipersilakan untuk ke toilet terlebih dahulu dan menyiapkan air minum pada jangkauan teman-teman. Keempat, siapkan buku catatan dan alat tulis atau aplikasi di gadget teman-teman untuk mencatat poin-poin penting. Kelima, teman-teman bisa pause video ini terlebih dahulu, lalu pastikan teman-teman sudah mendownload handout materi dan kegiatan yang sudah diberikan oleh kami. Link untuk mendownloadnya sudah ada di description box ya. Terakhir, yang keenam, kami menghimbau teman-teman untuk menyimak seluruh video training ini untuk memudahkan teman-teman dalam mengerjakan kegiatan yang akan diberikan nanti. Saat mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan secara berkelompok, apakah teman-teman pernah merasa lelah atau mungkin merasa tugas tersebut merupakan suatu beban? Atau bahkan pernah terpikirkan untuk keluar dari suatu kelompok maupun organisasi? Jika pernah, itu artinya teman-teman kurang memiliki work engagement. Lalu, apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengarkan istilah work engagement? Tulis di kolom komentar ya. Apakah teman-teman tahu bahwa suatu organisasi dapat berjalan dengan baik bila pengurus yang ada di dalamnya memiliki keterikatan dengan pekerjaan dan organisasinya? Berikut ini kami tampilkan daftar isi untuk video training You Are Important in this organization. Pertama, ada pembahasan fenomena yang menjadi latar belakang masalah dari training kali ini. Kedua, ada penjelasan mengenai hubungan antara fenomena dengan teori work engagement. Ketiga, akan ada penyampaian mengenai kegiatan yang akan kita lakukan di hari kedua training. Dan keempat, akan ada penyampaian kesimpulan serta penutup. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, dapat diketahui bahwa sebelum pandemi, di gereja teman-teman terdapat komisi remaja yang memiliki rentang usia 15-20 tahun dan komisi pemuda dengan rentang usia 21-28 tahun.
Masing-masing dari komisi tersebut mempunyai pengurusnya tersendiri yang berjumlah sekitar 25 orang. Teman-teman pengurus biasanya mengatur kegiatan gerejawi seperti ibadah kebaktian, persekutuan, kebersamaan, dan lain-lain. Pada saat itu, komisi remaja dan komisi pemuda di gereja teman-teman sebenarnya berjalan dengan cukup baik. Para pengurus dan jemaat mampu terlibat secara aktif di dalam kegiatan gereja. Masing-masing divisi pun paham dengan job desk-nya dan semuanya dapat dikerjakan dengan cukup baik. Ketika pandemi datang, hal ini menyebabkan banyaknya jemaat di gereja teman-teman yang berhenti datang ke acara-acara gerejawi. Sehingga kedua komisi akhirnya memutuskan untuk menggabung kepengurusannya menjadi komisi youth dengan jumlah pengurus 20 orang. Pengurus komisi youth bertugas untuk mengatur kegiatan gerejawi untuk kelompok umur remaja dan kelompok umur pemuda. Tujuan awal digabungnya kedua komisi ini adalah agar kegiatan-kegiatan gerejawi tetap bisa berjalan, walaupun banyak jemaat yang hilang, dengan cara membentuk komunitas sesuai dengan minat dari jemaat yang masih mengikuti kegiatan gerejawi. Tapi, seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman pengurus dari komisi youth malah kebingungan dengan tanggung jawab dari masing-masing divisi. Hal ini dikarenakan terlalu banyak kegiatan yang harus diurus, tapi pengurusnya hanya 20 orang saja. Dengan kata lain, pengurus komisi youth harus dapat memegang kendali atas kegiatan yang dibuat untuk kelompok umur remaja dan kelompok umur pemuda sekaligus. Dampak dari adanya hal tersebut adalah banyak teman-teman pengurus yang kurang melaksanakan tugasnya dengan baik karena kurang jelasnya job desk yang ada. Energi dan semangat yang ditunjukkan oleh teman-teman pengurus komisi youth terasa kurang seimbang. Sebagian menunjukkan energi dan semangat yang tinggi dan sebagian lagi tidak, karena beberapa pengurus hanya memikirkan keperluan pribadinya saja dibandingkan keperluan kelompok. Beberapa pengurus jarang hadir dan bertanggung jawab secara penuh di dalam kegiatan gerejawi, seperti misalnya ibadah kebaktian, rapat, persekutuan, dan acara kebersamaan. Selain itu, di beberapa waktu, para BPH atau Badan Pengurus Harian juga tidak memberikan informasi dengan baik dan terkesan mengubah-ubah keputusan yang sudah disepakati. Bahkan saat ini, sudah ada satu pengurus yang keluar dan pengurus lain pun menjadi memiliki keinginan untuk keluar juga. Jika hal tersebut terus-menerus terjadi pada pengurus komisi youth gereja X, maka akan membuat hubungan para pengurus menjadi renggang. Kondisi hubungan tersebut pun berpengaruh kepada proses penjangkauan jemaat komisi youth gereja X dan terhambatnya pengaturan acara-acara gerejawi dari para pengurusnya. Bahkan, terancam bubar karena tugas yang dikerjakan terus-menerus tertunda ataupun tidak dikerjakan. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, kami memutuskan untuk mengadakan training yang bertujuan untuk meningkatkan work engagement teman-teman pengurus komisi youth. Lalu, apa itu work engagement? Apa saja komponen-komponen yang ada di dalam work engagement? Lalu, bagaimana agar teman-teman dapat meningkatkan work engagement? Sekarang, teman-teman dipersilakan untuk break terlebih dahulu ya.
Selamat datang kembali teman-teman. Setelah breaknya berakhir, sekarang teman-teman sudah lebih siap dan bersemangat untuk mendengarkan materi selanjutnya kan? Scovelli dan Barker mendefinisikan work engagement sebagai sesuatu yang bersifat positif yang berkaitan dengan perilaku dalam pekerjaan yang meliputi pikiran mengenai hubungan antara pekerja atau karyawan dengan pekerjaannya. Seseorang yang memiliki work engagement yang tinggi akan menyalurkan seluruh pikiran dan tenaga yang dimiliki terhadap pekerjaannya. Scovelli dan Barker pada tahun 2004 juga menemukan bahwa work engagement memiliki 3 aspek, yaitu vigor, dedication, dan absorption. Vigor merupakan keadaan di mana seseorang melibatkan energi tingkat tinggi dan ketahanan mental saat bekerja. Dedication merupakan keadaan di mana seseorang melibatkan dirinya ketika mengerjakan suatu pekerjaan. Sedangkan absorption merupakan keadaan di mana seseorang serius dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Setelah menyaksikan paparan materi, teman-teman diminta untuk mengerjakan pretest berbentuk true or false kuesioner. Pastikan teman-teman sudah mengerjakan pretest ini sebelum mengikuti rangkaian kegiatan training pada hari kedua. Sebagai informasi, agar tidak keliru, handout true or false kuesioner adalah handout yang seperti ini. Selanjutnya, teman-teman diminta untuk mempelajari materi dengan kelompok masing-masing. Materi yang perlu dipelajari dapat diakses melalui barcode berikut ini. Teman-teman dapat pause video ini terlebih dahulu lalu di screenshot atau silakan langsung di-scan. Saat di Zoom, teman-teman akan masuk ke dalam board dan berdiskusi terkait dengan materi yang sudah teman-teman download, lalu mengerjakan tugas yang akan diberikan oleh kami. Setelah berdiskusi dan menyelesaikan tugas, kami akan meminta teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di main room. Kemudian, teman-teman akan bermain game dan akan diminta untuk menuliskan beberapa hal. Selain itu, pada pelatihan hari kedua nanti, kita akan melakukan rangkaian aktivitas lainnya. Salah satunya adalah dengan melakukan kuis sederhana melalui platform Quizizz. Kuis ini ditujukan untuk mengulas kembali pembelajaran yang telah didapatkan pada sesi sebelumnya dan dimaksudkan agar peserta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, pastikan teman-teman telah menyimak dan memahami materi hari ini dengan baik sebelum mengikuti kuis di hari kedua. Selanjutnya, terdapat kegiatan memecahkan studi kasus oleh kelompok. Pada kegiatan ini, teman-teman akan diberikan sebuah masalah yang menggambarkan situasi nyata atau fiktif sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian, peserta diminta untuk menganalisis masalah tersebut dengan mengidentifikasi karakteristik dan memberikan strategi mengenai work engagement. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar teman-teman dapat mengobservasi permasalahan yang sedang terjadi dan mengukur pemahaman teman-teman mengenai work engagement. Dengan begitu, diharapkan teman-teman dapat memahami masalah dan pentingnya work engagement yang bisa diterapkan oleh diri teman-teman. Setelah teman-teman mengikuti rangkaian kegiatan dan memecahkan studi kasus dalam kelompok dengan breakout room, teman-teman akan diminta untuk lebih menghayati keadaan dari diri teman-teman sendiri. Insightful Thoughts, kegiatan ketiga sekaligus kegiatan terakhir dalam training You Are Important in This Organization. Apa itu Insightful Thoughts? Insightful Thoughts merupakan kegiatan di mana teman-teman akan diminta untuk bertanya pada diri sendiri, menelaah dalam diri, individu seperti apakah teman-teman dalam kepengurusan yang teman-teman ikuti. Hal apa yang teman-teman dapatkan pada training hari ini? Serta bagaimana cara teman-teman untuk menjadi individu yang lebih engage pada kepengurusan yang teman-teman ikuti. Demikian kegiatan kita untuk hari ini. Sebelumnya, kami akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan.
Scovelli dan Becker pada tahun 2004 mengungkapkan bahwa work engagement adalah sesuatu yang bersifat positif yang berkaitan dengan perilaku dalam pekerjaan yang meliputi pikiran mengenai hubungan antara pekerja atau karyawan dengan pekerjaannya. Hal ini penting agar individu dapat menyalurkan pikiran dan tenaganya ke dalam pekerjaan dengan maksimal, namun tetap menikmati pekerjaan itu sendiri, sehingga tujuan dari organisasi yang ada dapat terpenuhi. Work engagement terdiri dari 3 aspek, yaitu vigor, dedication, dan absorption. Vigor menggambarkan keadaan di mana individu melibatkan energi tingkat tinggi dan ketahanan mental saat bekerja. Sedangkan dedication menggambarkan keadaan di mana individu melibatkan dirinya ketika mengerjakan suatu pekerjaan. Dan yang terakhir adalah absorption, yang mana merupakan keadaan di mana individu serius dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Itu dia materi untuk hari ini. Pada hari kedua nanti, teman-teman diminta untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti kegiatan yang akan dilakukan seperti kuis sederhana, studi kasus, dan pengerjaan insightful thoughts. Untuk itu, pastikan teman-teman mampu mengikuti kegiatan dengan baik dan telah mempersiapkan diri serta kebutuhan yang akan digunakan nanti. Dengan demikian, berakhirlah sesi training dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman karena sudah berpartisipasi secara aktif dan menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu di training hari kedua.